Kali ini kakak akan mengajak kalian semua untuk mengetahui luas dan letak benua Asia dan juga kondisi alam sebuah negara yang ada di benua Asia. Pertama-tama, yuk kita ketahui letak dan luas benua Asia. Secara letak astronomis atau berdasarkan garis lintang dan garis bujur, benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Sedangkan untuk batas geografisnya, di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa, Pegunungan Ural, Laut Kaspian, Laut Hitam, Laut Tengah, dan lainnya. Luas benua Asia. Ternyata benua ini merupakan benua terbesar di antara benua-benua lainnya di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi atau 4,5 kali lebih besar dari benua Eropa. Selain itu, benua Asia terbagi menjadi beberapa region. Yang pertama ialah Asia Tengah, yang kedua Asia Timur, yang ketiga Asia Barat, yang keempat Asia Tenggara, dan yang kelima Asia Selatan. Perbagian region-region ini didasari oleh perbedaan budaya dan juga letak fisik. Setelah kita mengetahui letak dan luas benua Asia, yuk kita beralih untuk menjelajahi sebuah negara yang tentunya ada di benua Asia yang memiliki ikon sebuah bunga yang berwarna pink yang muncul di musim semi di negara ini disebut dengan bunga sakura. Kalian tentu tahu dong negara apa ini? Ya, negara Jepang. Jepang terletak di sebelah barat laut Samudra Pasifik yang memiliki iklim sedang dengan 4 jenis musim. Yang pertama ialah musim semi yang ditandai dengan munculnya bunga plum, dan saat bunga plum ini berakhir, muncullah bunga sakura. Dan yang kedua ialah musim panas yang ditandai dengan pepohonan terlihat berwarna hijau dan suara serangga yang ribut. Yang ketiga ialah musim gugur, ditandai dengan jatuhnya daun-daun dari pepohonan, dan biasanya pada musim gugur ini daun-daun terlihat berwarna kuning, oranye, hingga coklat. Dan yang terakhir, musim yang keempat yang ada di Jepang ini ialah musim dingin. Musim dingin ini terjadi sekitar bulan Desember, ditandai dengan turunnya salju. Untuk bentuk muka bumi dari negara Jepang, ternyata Jepang 70-80%-nya merupakan pegunungan dan sisanya 30% ialah dataran. Untuk kondisi geologi Jepang, ternyata Jepang merupakan bagian dari Ring of Fire dengan 192 gunung api. Dan salah satu gunung api yang terkenal di sana ialah Gunung Fuji. Oh ya sobat pintar, karena banyaknya gunung api di negara ini menjadikan dataran Jepang tertutupi oleh lapisan vulkanik sebanyak 25%-nya. Selain itu, Jepang memiliki potensi gempa yang tinggi, sama dengan di Indonesia, karena wilayahnya merupakan perbatasan dari lempeng Samudra Pasifik dan lempeng benua Asia. Flora dan fauna di Jepang. Jika kita mengira Jepang didominasi dengan daerah perkotaan yang banyak pemukiman dan daerah industri, ternyata perkiraan tersebut salah, karena 67% wilayah Jepang merupakan hutan, dan
Jenis pepohonan yang banyak di negara ini ialah pohon pinus, maple, poplar, dan masih banyak lagi. Sedangkan jumlah fauna di sini semakin hari semakin berkurang. Dulu masih sering ditemukan hewan seperti rusa, babi hutan, serigala, dan masih banyak lagi. Kondisi penduduk Jepang. Secara jumlahnya, penduduk Jepang mencapai 126,9 juta jiwa, namun memiliki kecenderungan yang menurun karena jumlah kelahiran di sini semakin hari semakin berkurang. Dan jumlah kematian di sini sangat sedikit karena fasilitas kesehatan yang telah baik. Untuk pekerjaan yang banyak dilakukan oleh para penduduk Jepang ini ialah di luar sektor pertanian dan banyak di bidang industri dan perkantoran. Etnik di Jepang tentunya didominasi oleh etnik Jepang sebanyak 98%. Sisanya ternyata ada etnik Cina, Korea, dan lainnya di negara Jepang ini. Untuk agama, mayoritas di Jepang adalah agama Shinto. Nah, itulah penjelasan dari Kak Sabira. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dian. Halo Sobat Pintar, kembali lagi bersama saya Diana Nanggraini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika penduduk. Setelah kalian mengetahui kondisi alam negara-negara di Asia, selanjutnya kita akan mempelajari tentang dinamika penduduk. Apa sih pengertian dari dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisi. Perubahan tersebut terjadi karena adanya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Berdasarkan data World Population Dataset atau disingkat WPDS dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2005 sampai 2015, jumlah penduduk Asia bertambah sekitar 476 juta jiwa. Persebaran penduduk di Asia ini tidak merata. Ada 3 negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu China, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi ada di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Komposisi penduduk di benua Asia berdasarkan usia sebesar 25% penduduk Asia berusia di bawah 15 tahun dan sebesar 8% berusia 65 tahun ke atas. Sedangkan penduduk Asia berusia 15 sampai 65 tahun sebesar 67%. Ini berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk berusia 15 sampai 65 tahun. Lalu, laju pertumbuhan penduduk di Asia mencapai 1,5% per tahun. Negara dengan pertumbuhan tertinggi di atas 2,5% yaitu ada Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania. Untuk melihat kualitas penduduk di Asia dapat menggunakan ukuran Human Development Index atau disingkat HDI. Apa sih pengertian dari Human Development Index? Yaitu merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Berdasarkan HDI, kualitas penduduk di Asia cukup bervariasi. Negara dengan HDI tertinggi yaitu ada Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Arab Saudi. Nah, selanjutnya negara dengan kategori sedang ada Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Kamboja. Sedangkan negara dengan kategori rendah ada Nepal. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras penduduk di benua Asia, terdiri dari 3 ras, yaitu ada Kaukasoid, ras Mongoloid, dan ras Negroid. Nah, sobat pintar, yang pertama ada ras Kaukasoid. Teman-teman bisa lihat foto di samping ini. Ras Kaukasoid menempati daerah Asia Utara, Asia Tengah, Asia Selatan bagian tengah, dan Asia Barat bagian utara. Yang kedua ada ras Mongoloid. Ras Mongoloid ini menempati wilayah Asia Timur, Asia Tenggara. Dan yang terakhir ada ras Negroid. Teman-teman bisa lihat. Ras Negroid ini menempati wilayah Asia Barat, Asia Selatan bagian selatan. Nah, benua Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia. Salah satunya ada Islam dan Yahudi, dan juga memiliki banyak bahasa. Keragaman dan kekayaan benua Asia terlihat dari karya seni seperti lukisan dan arsitektur.
Ternyata benua Asia memiliki budaya yang sangat beragam ya, Sobat Pintar. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Sobat Pintar. Halo Sobat Pintar, setelah kalian mengetahui pengertian dari dinamika penduduk benua di dunia, nah apa sih kira-kira pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap ekonomi dan sosial? Nah, kita bakalan ngebahas pengaruh perubahan dari dua faktor ini, ekonomi dan sosial. Oke, kita bahas dari yang pengaruh perubahan terhadap ekonomi. Nah, ini terjadi karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Nah, contohnya itu seperti negara X yang tidak bisa dan tidak mampu untuk memproduksi barang dan jasa, lalu mereka meminta pemasok dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasanya. Nah, kepada negara Y yang pemasok itu mereka bakalan dapat keuntungan. Nah, keuntungannya itu berbentuk devisa. Jadi, keuntungannya itu untuk keuntungan perekonomian negaranya. Nah, contohnya itu seperti mesin-mesin industri. Jadi, biasanya negara-negara yang tidak mampu untuk memproduksi barang dan jasa itu, salah satunya barangnya itu adalah mesin-mesin. Nah, untuk jasa itu seperti kerjasama antar negara, seperti jasa-jasa dari negara lain yang tidak mampu dimiliki oleh negara tersebut. Lalu, yang kedua itu pengaruh perubahan terhadap sosial. Nah, pastinya Sobat Pintar di rumah juga pasti udah tahu apa sih pengaruhnya terhadap sosial, karena semua masyarakat Indonesia juga sudah mengalami atau sudah berinteraksi sosial melalui media sosial, karena media sosial itu jangkauannya luas banget, bisa interaksi negara antar negara yang bisa merubah keadaan sosial juga. Nah, contohnya itu dari wisatawan. Contohnya wisatawan luar negeri itu datang ke Indonesia untuk berwisata dan juga berlibur. Good weather, good food, friendly people. Oh yeah, I love all the culture and all the people and the markets and yeah. What do you love the most about the culture? The people. The people. The people. And I love the little things you find on the flowers on the side of the road. Nah, yang lainnya juga bisa dari interaksi melalui sosial media, juga untuk bekerja sama antar negara. Nah, jadi itu semua pengaruh perubahannya terhadap ekonomi dan sosial. Jadi, Sobat di rumah sudah mengetahui apa sih pengaruhnya. Jadi, jika kalian ditanya apa pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara, kalian jadi sudah pada tahu. Nah, jadi itu dia materi yang kakak-kakak di sini berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa tetap semangat menjalani aktivitas dan menjalani pembelajaran daring online. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.